Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih. Pada akhir karya keselamatan Yesus, Yesus memberikan hadiah yang luar biasa. Sang penolong, sang penghibur. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bekerja sampai sekarang. Para rasul dan kepada gereja, kepada Anda dan kepada saya. Supaya rencana Bapa yang dinyatakan oleh Yesus menjadi terlaksana dan terwujud. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini, supaya kami lebih sadar akan panggilan hidup kami untuk mendengarkan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kisah para rasul disebut dengan Injil Roh Kudus. Berkali-kali para rasul Petrus, Yakobus, Paulus, Silas, Barnabas dibimbing Roh Kudus untuk membawa warta gembira Yesus kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Hari ini kita bisa mendengar bagaimana Roh Kudus, Roh Yesus itu membimbing Paulus ya, untuk tidak pergi ke tempat lain. Tidak pergi ke Frigia, Misia. Tapi kemudian ke Troas. Dan di sana Paulus melihat suatu penglihatan. Ada orang dari Makedonia yang minta tolong untuk menyeberang datang ke Troas itu. Ke Makedonia itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan hal yang sederhana, yang kecil itu. Tanda-tanda Tuhan menyatakan diri kepada kita lewat mimpi, lewat penglihatan. Karena dari Makedonia itulah kemudian Paulus pergi ke Eropa. Pergi ke Roma, pergi ke Italia. Di sanalah mereka kemudian berkembang. Eropa menjadi negara Katolik. Ya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hidup kita? Kita berjalan. Hidup kita berjalan kemana-mana. Menyusuri tempat satu A, tempat satu B, tempat lain-lain. Dan dalam perjalanan itu juga Paulus menemukan kader, ya, tokoh Timotius yang akan menjadi pengikutnya dan penulis. Yesus membuat tulisan kepada Timotius. Mengajar, mendidik, ya, mengkader. Dia menjadi seorang rasul. Titus juga nanti kita lihat. Jadi kita bisa melihat di sini, kita juga bisa begitu. Dimanapun kita berada, kadernya siapa? Bagi Anda misalnya sebagai suami dan istri, anak-anak Anda adalah kader yang harus Anda didik, Anda bina supaya sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tangguh seperti Anda semua. Jadi kita mendidik anak kita ini menjadi kader. Tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara perbuatan, tapi ya, visi, insight, sikap, pandangan Anda kepada anak-anak Anda itu dididik, dihayati, diterima, meresap dalam diri dia. Nilai-nilai yang Anda anggap bagus, yang kita anggap bagus bersama diinternalisasi ke dalam diri anak itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur dan kita berterima kasih bahwa Tuhan sungguh bekerja dengan cara demikian. Roh Kudus bekerja sebagai bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Maka supaya kita paham sungguh-sungguh Tritunggal Maha Kudus, coba lihat YouTube podcastnya Patrice Allegro tentang Tritunggal Maha Kudus. Bagus sekali, ya. Yang diterangkan dengan cara yang sangat lugas, sangat jernih. Kenapa Allah kita tiga? Dalam tanda petik, ya, satu Allah, tiga pribadi. Usia satu Allah, usia hakikatnya. Tapi hipostasis adalah pribadi Allah, pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus kodratnya Allah dan manusia. Jadi itu bagus sekali. Jadi kita bisa melihat supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Tritunggal Maha Kudus itu, sehingga kita bisa menerangkan kepada orang lain dan kita juga hayati.
Ketiga pribadi ini harus menjadi kesatuan dalam diri kita dan kita hayati dalam hidup kita. Maka Yesus mengatakan bahwa dengan menjadi pengikut Yesus, kita harus mengerti faham akan Tritunggal itu. Dan Tritunggal itu dirumuskan oleh gereja Katolik ya, dengan sangat bagus, dengan sangat indah. Maka aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Ya, rumusan iman kita itu terangkum dalam Tritunggal Maha Kudus, terangkum dalam kredo. Maka setiap kali misa hari Minggu kita ulangi kredo itu sekali lagi. Jadi para saudara, dan sekarang saya ajak Anda untuk lebih menyadari sungguh. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Besok kenaikan hari Kamis, kemudian Pentakosta. Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Hidup ini penuh dengan kesulitan, penderitaan, salib, berat. Jadi ada seorang teman yang melukiskan penderitaannya, dia akan sedikit sakit mental health yang menjadi sulit sekali menerima situasi, ya, selalu kembali ke belakang. Saya bilang, dan dia mengatakan hidup itu berat, benar. Jalan hidup kita itu berlubang-lubang, berliku-liku, ya, bergunung-gunung. Tapi bersama Yesus, bersama Bunda Maria, kita dikuatkan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan menjaga kita supaya kita dapat sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan atas kita semua, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kasih yang melimpah. Setiap hari menghayati Tritunggal Maha Kudus, kita buatan dasar Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa artinya itu? Itu bukan sekedar kata-kata, tapi the power of God. The power of God. Aku memuliakan keagungan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar. Dalam sejarah kita bisa melihat sejarah bangsa Israel, sejarah Yesus, segala macam sejarah hidup kita. Semua karena Kristus Allah Tritunggal. Gereja yang mempunyai gereja Katolik yang berperan besar mengubah peradaban, sekolah, rumah sakit, ya, intelektual, seni, dan semua itu gereja membuat peradaban itu di dunia ini menjadi peradaban yang penuh kasih. Meskipun mereka masih menolak gereja Katolik, tapi gerejalah yang membuat ada peradaban dalam hidup kita bersama. Peradaban manusia yang penuh cinta, penuh kasih. Semoga kita semua, ya, semakin menyadari, menghayati Allah Tritunggal dalam hidup kita masing-masing. Dan kita sedang menyadari akan apa? Akan Roh Kudus yang akan kita rayakan dalam Pentakosta. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.